Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng mengenai analisa sekaligus case study kalau ngomong gampangnya dari pertanyaan teman-teman yang memberikan komentar di channel saya ini, yaitu pilih RAM atau SSD dahulu ketika laptop atau PC-nya lemot ataupun ketika beli laptop atau PC baru ya. Hal ini muncul pertanyaan dari saya sebut aja dari Mas Denny W. Romansyah. Beliau bertanya seperti ini, lebih pilih RAM atau SSD dalam kasus ini Pak? Kemudian yang kedua dari Mas One Eye King, Bang, misalnya laptop saya RAM 4GB single channel terus HDD-nya 1 tera, kalau upgrade mending naikin RAM jadi 8GB atau masang SSD. Oke, yang ketiga yang DM di Instagram walaupun tidak saya cantumkan di sini, yaitu Mas Rifki Anadif. Beliau bertanya, lebih urgent SSD atau RAM ya Bang? Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut kita akan bareng-bareng menjawab sekaligus kita akan menemukan jawaban pilihan mana dari pertanyaan tersebut untuk kita jadikan solusi. Oke, sebelumnya saya baca-baca mengenai RAM dan SSD. Nah, saya berikan kesimpulan teman-teman seperti ini. Oke, muncul ya seperti ini. Pengertian RAM dan SSD seperti ini. Oke, saya bacakan. RAM, singkatan dari Random Access Memory, adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi program yang bersifat sementara. Nah, sedangkan SSD, singkatan dari Solid State Drive ataupun Solid State Disk, adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang bersifat terus-menerus. Ya, sebenarnya titik temunya adalah bersifat sementara dan terus-menerus. Jadi RAM itu cuma sementara aja. Ketika di restart ataupun listrik mati, maka hilang memorinya atau ketika menyimpan datanya. Jangan SSD, dia akan terus-menerus. Jadi akan menyimpan walaupun listrik mati ataupun enggak, dia tetap seperti itu. Biasanya kita menyimpan data, foto, atau file. Sedangkan RAM itu lebih ke menyimpan instruksi program. Seperti itu teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Di laptop saya ini speknya seperti ini teman-teman. Saya kasih tahu. Ini CPU-nya atau prosesornya Core i7 generasi ke-7 7700HQ. Kemudian dia quad core, tentunya ini kelihatan. Kemudian RAM-nya, memorinya 16GB, 2 slot ya. Ini dia kecepatannya 21/3 dengan available-nya seperti ini kelihatan dan use-nya seperti kelihatan. Oke. Kemudian SSD-nya saya pasang ini Vigen 480GB, dimana ini SATA ya, bukan NVMe. Jadi kecepatannya read and write-nya cuma 500 Mbps dan write-nya juga 500 Mbps. Jadi standar, memang kecepatan maksimalnya SSD SATA itu seperti ini. Oke, mengenai pertanyaan balik pertanyaan tadi yaitu RAM atau SSD. Nah, kita lihat dulu nih. Ini laptop saya belum ngapa-ngapain. Kita coba ketika buka program. Biasanya teman-teman kan buka program nih. Program biasanya ini paling banyak browsing atau Office. Oke, Office kita udah buka nih. Nah, ini tadi satu aja. Kemudian kita buka browser. Nah, browser ini memang butuh RAM gede teman-teman. Kalau kita buka tabnya banyak, semakin besar yang dibutuhkan ketika dibuka. Nah, seperti ini. Oke, nah kita lihat dulu task manager. Apa sih yang jadi rasanya gede? Nah, ini kelihatan teman-teman nih. Kita buka browser, nah prosesornya otomatis akan ini gejalanya turun seperti ini. Dan nah RAM-nya kita dulu nih naik. Lihat dulu nih prosesnya. Nah, sudah mencapai 1 GB lebih yang digunakan RAM-nya untuk browser tok. Ini contohnya Firefox ini.
hampir semua browser seperti itu teman, entah itu Chrome maupun Opera maupun yang lainnya hampir sama karena membutuhkan RAM gede. Nah seperti ini. Jadi dalam hal ini kalau teman-teman sambat atau mengeluh lemot wajar. Nah sedangkan SSD-nya, nah cuma gini, dia cuma seperti ini aja, walaupun dia maksimal bisa baca downloadnya 500 MB, sedangkan dia cuma ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, ini baru browser ya, kita belum lihat ke ini apa namanya aplikasi yang lain. Contoh biasanya aplikasi berat nih, editing. Oke, ini saya close saja teman-teman ya. Ini kan nggak kepake, kita pakai yang lain dulu, kita close saja. Nah kita lihat dulu task manajernya, RAM-nya otomatis nah berkurang lagi kan, dari 36 sekarang 24. Nah sudah berkurang. Prosesornya juga sudah mulai berkurang karena agak boros memang. Oke, untuk besar, aplikasi besar berat itu biasanya editing teman-teman. Saya coba ini, buka ini Adobe Premiere. Oke, aplikasi berat ini biasanya teman-teman karena butuh RAM dan prosesor gede ketika render sebuah video. Oke, wait. Ya, masih buka. Oke, ya oke, ini buka aja ya. Langsung. Ya, ini dia. Kita lihat dulu task manager lagi. Nah, ini dia konsumsi RAM-nya, prosesornya. Ini belum ngapa-ngapain teman-teman. Belum render sama sekali. Nah, jadi masih belum kelihatan. Nah, ini dia masih butuh RAM 1 GB sudah. Ini belum ngapa-ngapain ya, belum render. Nah, kayak gini. Oke, kita tes dulu ketika render. Langsung aja. Sekaligus kita teman-teman melihat juga. Nah, export kita coba. Oke, sudah export. Oke, kita akan coba lihat kayak apa hasilnya di task manager. Ya, dia meningkat 1,2 dari sebelumnya 1,1. Tunggu dulu, dia masih ini selling kalau gampangnya. Sabar dulu, kita dulu. Ya, dia mulai encoding, render. Ya, ini ada teman-teman. Kelihatan sudah. Ketika render, RAM-nya lihat habis nih. Banyak nih, naik terus nih. Nah, kelihatan ya teman-teman, analisa di sini. Jadi ketika teman-teman render, yang dibutuhkan apa kinerjanya? Pertama prosesor nih, habis nih, kayak gini nih, hampir overclock terus ini dia. Kemudian RAM-nya, nah, makan RAM terus dia nih, kayak gini nih, tinggal 0% dari 16 GB. Kita lihat dulu di sini. Nah, berapa? Sudah nih, 5,5 GB sendiri udah. Ini RAM ya. Bayangin kalau teman-teman RAM-nya 4 GB, kayak apa? Pasti dia akan mengambil dari chase-nya harddisk ya, yang free kan teman. Ya kayak gitu teman-teman. Sedangkan untuk kecepatan SSD-nya, nah kayak gini teman-teman. Dia tidak sampai mentok ke 500 Mbps read and write-nya, padahal kemampuannya dia mampu. Sedangkan kalau ngomong gampangnya, ini pakai harddisk biasa kan bisa kan, kecepatan maksimal harddisk biasa itu bisa 200 Mbps maksimal itu, sedangkan minimal untuk SSD itu 200, jadi berbeda jauh. Lihat teman-teman, read-nya segini 68 Mbps, 6,8, 5, pokoknya 5 megan lah. Jadi ini tidak terlalu dibutuhkan ketika render, yaitu dalam hal kecepatan. Sedangkan render itu yang dibutuhkan adalah RAM gede, CPU kencang, kayak gini nih. Nah ini 6 GB sendiri yang dibutuhkan ketika render, processing render. Belum ini CPU-nya juga. Nah CPU-nya hampir habis nih teman-teman, udah 80% dan segini terus. Nah ini jadi concern kita semua bahwa kalau aplikasi gede itu yang dibutuhkan adalah CPU dan memori, sedangkan SSD itu nah ini tidak terlalu, atau pakai HD juga masih bisa. Jadi teman-teman bisa jawab ya dari hal ini. Oke,
Ini masalah render ya teman-teman, HP berat. Oke, kita coba dulu, ini sudah saja karena udah terjawab nanti. Saja kita close saja. Kita coba game. Saya punya game ini aja teman-teman. Ini saya close saja tadi, close saja nih office-nya. Game nih agak berat, game ini Sniper Ghost Warrior Contract. Achieved with CryEngine. Ya teman-teman, ketika game running, nah kita lihat dulu nih game CPU-nya, nah prosesornya dia kerja keras juga, kemudian RAM-nya, nah dia juga butuh RAM gede, sedangkan harddisk-nya SSD, nah ini dia cuma read write, kelihatan ya cuma segini transfer rate-nya, jadi tidak sampai gede, alias cuma ya ngomong-ngomongnya 100 kbps, belum sampai mega ya, ini kecil. Jadi lihat dulu ini. Nah, gamenya butuh RAM sendiri hampir kayak render tadi, 6 GB sendiri nih game ini. Karena game agak sedikit berat sih memang. Nah, CPU-nya juga gede. Nah, dari hal ini kelihatan ya, RAM ini sangatlah penting. Jika semakin gede RAM, semakin dibutuhkan otomatis semakin kinerja dari sebuah program itu akan semakin cepat. Nah, dan ini dia teman-teman. SSD. Nah, perannya masih kecil. Dalam arti kecil kenapa? Memang dia tuh sebenarnya didesain untuk kecepatan tinggi ya. Tapi ini kan dia cuma read aja. Padahal minimal kecepatan SSD itu adalah 200 MB/s. Ini cuma kilobyte, belum sampai mega. Jadi kelihatan ya teman-teman ini ya. Oke. Dari hal ini teman-teman jadi bisa menyimpulkan ya. Jadi teman-teman pilih SSD dulu atau RAM dulu. Nah, dalam hal ini kalau teman-teman membutuhkan multitasking, RAM dulu di-upgrade. Lihat ini teman-teman. Nah, RAM ini dibutuhkan untuk multitasking teman-teman, menjalankan program untuk mengingatnya. Jadi semakin banyak mengingat, otomatis semakin ringan orang-orang itu atau aplikasi tersebut diingat, sehingga semakin cepat. Tapi jika teman-teman multitasking sedikit, cuma browsing satu tab, kemudian streaming musik, itu SSD saja, karena SSD ini cepat ketika bootingnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman multitaskingnya gede, banyak render, game, atau banyak tab dalam hal browser, RAM dulu digedein. Tapi jika teman-teman browsing sedikit, listening musik, nonton film, SSD dulu deh, baru akan terasa karena bootingnya begitu terasa ketika dinyalakan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dari analisa case tadi saya, dari pertanyaan teman-teman dari mas-mas yang sahabat tadi, SSD dulu atau RAM dulu, sudah terjawab ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman bingung atau mungkin Mas keliru nih, kasih tahu saya saja di komentar. Siapa tahu saya keliru dari analisa ini. Jadi kita saling berbagi ilmu aja di sini supaya kita makin berpengetahuan dan berwawasan. Jadi ilmu itu akan lestari kalau kita bagikan kemana-mana, karena berkembang terus. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih telah menonton. Jaga diri, jaga kesehatan. No hate and cheers.